Ya, kali ini kita akan mencoba menganalisa resonansi arus AC dan DC ya. Seperti biasa, kita di sini saya ya memakai trafo dengan dua buah dioda dan kondensator berikut bebannya ya, kipas. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita coba analisa voltase AC-nya ya. Kita coba analisa voltase AC-nya seperti biasa ya. Prob 1 saya pasang ininya 10 kali ya. Bisa dilihat di sini ya, ininya nih ya. Saya kebawain karena voltasenya tinggi ya. Saya pakai 10X seperti ini ya. Ke bawah ya. Kalau sudah ini, dan untuk settingan osiloskopnya saya pakai kali 10 ya, sama ini juga kali 10, ininya adalah 50 volt ya. 50 volt untuk jaga-jaga ya. Ininya saya pasang di, lihat bar ininya saya pasang di 91 ya, 91 volt. Sekarang kita coba hubungkan tegangan DC-nya. Kita lihat resonansinya. Ya, sudah terjadi gelombang ya. Sekarang kita coba pasang di 20 ya. Oke, terlihat ya. Ininya sedang enggak ya? Milisekundnya kita coba, terlalu rapat ya. 50, 10. Nah, sedang kayaknya ya, 10 ya. Resonansi arus AC adalah gelombangnya seperti ini ya. Biasa disebut itu gelombang penuh ya. Dia beresonansi, yang disebut resonansi adalah ini, gelombangnya ke atas ke bawah terus ya. Nah, namanya resonansi ya. Sekarang kita run lagi. Sekarang kita cek datanya ya. Untuk datanya kita pakai ini, jangan dipakai ya. Ya, cukup ya. Dia berayun dari maksimumnya 32 volt, minimumnya 32 volt. Peak to peak jumlah keseluruhannya adalah 64 volt ya. Amplitudenya sama 64, periodnya adalah 20 milisecond dia ya. Coba kita pasang di 20 ya. Nah, aslinya ini ya. Coba kalau kita pasang di 200 ya, gelombangnya gini, tapi karena di sini periodnya adalah 20 milisecond ya, kita ikut aja ya. Periodnya itu 20 milisecond. Mana ya? Ini ya. Nah, ini gelombangnya ya, 20 milisecond. Untuk channel 2-nya coba kita samakan ya. Maksimum, minimum, peak to peak ya, amplitudo ya, terus apalagi period dengan frekuensi ya. Oke, kita samakan ya, udah selesai. Sekarang kita coba ke voltase DC ya. Voltase DC-nya kan saya pasang dua buah dioda ini ya. Jadi disaring dengan dioda, kita lihat gelombangnya seperti apa ya. Seperti biasa, ini tempel ke sini ya. Masanya kita tempel dan probnya kita tempel di sini ya.
Ya, bila sudah selesai, kita lihat gelombangnya ya. Oh, ternyata ada penurunan ya. Dia di sini ya. Kita sama. Oh, ini voltasenya tidak sama ya. Kita samakan dulu voltasenya. Ini 20, ini 50 ternyata ya. Kita samakan 20. Lihat hasilnya. Ya. Setelah terpasang dioda, ternyata gelombangnya ini adalah terpangkas dia ya. Nah, kalau kita bisa geser tuh begini ya, sedikit aja ya. Nah, yang tadinya ini gelombangnya awalnya AC itu gelombang penuh, ternyata di sini dia belok gelombangnya ya. Istilahnya amplitudonya itu gelombangnya dia dibelokkan, istilahnya mah nggak tahu istilah elektronikanya apa. Ternyata dia berayunnya dari sini langsung ke sini, terpotong ya. Setelah dipasang dioda, terpotong ayunannya, resonansinya, jadi setengah gelombang biasa disebutnya. Kalau AC adalah gelombang penuh, kalau sudah terpasang dioda jadi setengah gelombang ya, ininya turun. Sekarang kita majukan lagi ya, kita jalankan lagi, ininya kita samakan ya. Sekarang kita lihat hasilnya, hasil dari datanya ya. Peak to peaknya ternyata dia turun ya. Ini maksimumnya benar 31, minimumnya 3. Kalau AC, gelombang AC tadi ada min 31 volt, ternyata pas terpasang dioda dia terpotong ya, jadi minus 1 ya. Peak to peak, nah channel 2 channel 1 67 volt, setelah terpasang dengan dioda turun menjadi 33. Sedangkan frekuensi tetap ya, periode tetap, frekuensi tetap ya. Jadi perbedaannya di sini ya, gelombangnya itu terpotong dia, istilahnya bukan terpotong ya, diambil jalan pintas ya kan. Dioda itu jadi dia mengambil jalan pintas, yang satu seharusnya dia memutar, dipangkas sama dia amplitudonya jalan pintas ya. Istilah saya mah, tidak tahu apa istilah elektronika mah ya. Bagaimana seandainya kita pasang di sini elko ya, elko ini ya. Saya elko-nya ini nilainya adalah 470 mikrofarad, 25 volt ya. Oke, sekarang kita lihat ada nggak perubahan gelombangnya ya, atau amplitudonya ya. Sekarang coba kita pasang ya. Kita coba patri saja gelombangnya. Oh, ternyata gelombangnya lurus ya. Gelombangnya jadi lurus. Dan kita lihat hasil dari data keluarnya. Ternyata begitu terpasang kondensator atau elko, ini periode sama frekuensinya hilang ya. Jadi fungsi dari kapasitor elko itu adalah mengambil jalan pintas, istilahnya ya. Jadi dia lurus aja, gelombangnya sih sudah tidak beresonansi lagi. Jadi boleh dikatakan itu elko-nya ini berfungsi sebagai membuang resonansi ya. Resonansinya terbuang ya, istilahnya mah.
jadi gelombang DC murni. Kalau tadi kita tidak memakai kondensator, dia itu adalah setengah gelombang ya. Setelah terpasang elko atau difilter sama elko itu jadi garis lurus ya, garis lurus ya. Ternyata perbedaannya adalah frekuensi sama periodnya hilang. Bagaimana seandainya kalau kita memasang beban ya, beban di rangkaian ini? Saya memakai beban adalah kipas ya. Kipas ini termasuk induktor ya, induktor ya, karena dia berputar dinamo. Oh, ternyata gelombangnya seperti ini ya. Yang tadinya garis lurus berubah. Dan di sininya juga amplitudo peak sama peak to peaknya berubah ya. Coba kita lihat, fokus di sini ya, amplitudo peak to peaknya ya. Kita lihat terjadi perubahannya apa sih? Oh, peak to peaknya ternyata 620 miliwatt ya. Amplitudonya itu 670 milivolt. Sedangkan terpasang beban ya, terjadi perubahan peak to peak dan amplitudo menjadi 75 volt. Ternyata yang gelombang AC-nya ini hanya dipangkas lagi, istilahnya mah di jalan pintasnya ya, di sini ya. Jadi dia terjadi amplitudo, cuman amplitudonya kecil ya gelombangnya. Sekarang kita stop ya. Kita coba adakan pengukuran ya. Dari gelombang ini ya, kita coba adakan pengukuran, kita centang ini. Kita lihat di sini ya. Frekuensinya tetap, dia frekuensi di 50 ya. Frekuensinya tetap ini ya, berarti di 50. Voltasenya berayun 7 volt. Jadi kalau kita ulang lagi ya. Kita coba satu-satu. Batas ini ke sini. Kita lihat ya. Adalah 6 volt ya, sekitar 6 volt ya, 6 volt 7 volt ya. Kita view lagi, kita buka 7 volt ya. Oh, ternyata di sini 7 volt ya. Berarti hitungannya adalah dari sini ke sini 7 volt ya. Dengan frekuensi, coba kita lihat frekuensinya. Sekarang kita lihat frekuensi ini sekitar 7 volt ya ke sini ya. Nah, terus kita lihat ini ya. Dia gelombangnya kan dari sini ya, gelombangnya ke sini ini. Frekuensi tetap dia ya. Berarti frekuensi tetap di 50 ya, resonansinya, frekuensi resonansinya 50 Hz. Voltase yang terpakainya itu jadi ini ya. Ya, 6 sekitar 7 volt ya. Sekarang kita coba lagi ya. Kita lepas ya, kita run lagi. Itu sudah ada garisnya ya, kita lihat. Ya, benar ya. Terpotongnya di situ dia ya,
gelombangnya itu. Jadi bisa dikatakan begitu terpasang beban, dia beresonansi tetap 50 Hz. Beda dengan SMPS ya. Kalau SMPS itu di gelombangnya ini lebih rapat dia ya. Bisa kilohertz masangnya. Ya. Jelas ya. Ini terpasang beban. Frekuensinya segitu ya. Tidak terpasang beban, dia garis lurus, tidak difilter pakai elko, hasilnya adalah setengah gelombang. Ya, cukup sampai di sini. Kita jumpa ke season berikutnya.